Gua sering banget baca komen dari kalian yang nanyain, sebenarnya ada nggak sih pelembab moisturizer yang ringan tapi nggak pakai ceramide? Jawabannya tentu ada guys, tenang aja kan, nggak usah khawatir. Dan di video kali ini kita akan spill 6 moisturizer ringan yang nggak pakai ceramide sama sekali. Ada 6, jadi 3 dari brand luar dan 3 lagi dari brand lokal yang udah gua kompilasi setahun belakangan ini. Jadi makanya gua akan sharing apa aja di video kali ini. Stay tune. Hai guys, welcome back. Seperti yang kalian udah notice ya, banyak banget pelembab-pelembab moisturizer yang sebenarnya ringan sih, tapi dia tuh mengandung ceramide yang masih menjadi beberapa concern untuk sebagian besar orang. Sebenarnya mah sama aja dengan bahan aktif lainnya di skincare kategori apapun, yang namanya ceramide juga termasuk pasti ada aja yang nggak cocok dengan skincare yang mengandung ceramide ini. But after all, itu sebenarnya bukan perkara suatu bahan aktif ataupun beberapa bahan aktif di suatu produk doang, tapi melainkan lebih ke arah kayak the whole formulation, resepnya itulah yang bikin kita nggak cocok di kulit. Oke, sebelum kita mulai, gua mau disclaimer dulu bahwa ke-6 produk yang gua akan sharing di video kali ini alias moisturizer yang tidak mengandung ceramide sama sekali itu adalah produk-produk yang gua purchase di 2022. Artinya resepnya, formulanya itu adalah yang di batch produksi 2022. Soalnya kan gini, video ini gua upload di Maret 2023. Takutnya di kemudian hari brandnya itu mengganti formulasi moisturizer yang bersangkutan. Dan ke-6 moisturizer tanpa ceramide ini juga sangat amat ditujukan nih spesifiknya buat kalian yang kulitnya pun juga sama kayak gua, alias yang berminyak dan rentan berjerawat. Beberapa moisturizer pasti udah kalian familiar banget karena udah sering banget gue bahas di video-video sebelumnya, tapi ada juga beberapa nih yang belum pernah gue bahas sama sekali, makanya gue akan jelasin lebih detail. Dan tanpa gue sadari juga, ternyata ke-6 moisturizer yang akan gue spill di video kali ini tuh sama-sama punya satu hal yang sama guys, yaitu komposisi humectantnya jauh lebih tinggi ketimbang emollients dan occlusifnya, which is perfect buat oily skin. By the way, gue soundingnya itu nggak urut ya guys, artinya gue random aja dan ini bukan video rating-ratingan dan juga bukan video ranking-rankingan. Oke, kita mulai aja dari brand lokal dulu ya. Jadi ini adalah moisturizer sejuta umat yang udah berapa kali ya gue sebut di video-video sebelumnya, which is dari Azarin yang oil free brightening moisturizer. Ini bener-bener ringan guys. Ini pun entah udah tube gua yang keberapa, isinya itu adalah neto 40 ml dan bisa buat hampir sebulan kalau dipakainya itu pagi sama malam setiap hari. Dan ini harganya dulu 50 ribuan, tapi sekarang mungkin ada penyesuaian harga karena berbagai bahan baku tuh semuanya memang naik. Intinya ini adalah skincare-nya Azarin yang memang kualitasnya itu nggak perlu ditanya dan harganya masih sangat amat reasonable. Apalagi kalau misalkan kalian itu baru pemula dan budgetnya masih terbatas, kalian bisa mulai dengan skincare-skincare-nya Azarin. Dan kenapa ini disebut sebagai brightening moisturizer-nya Azarin? Karena di dalamnya itu ada berbagai bahan aktif pencerah seperti niacinamide, alpha-arbutin, ada resveratrolnya juga, sama ada centella asiatica yang bisa bantu untuk soothingnya. Seperti yang udah gua mention di video-video sebelumnya, kalau yang Azarin ini dia modelannya itu gel yang lumayan thick ya, lumayan solid gitu, jadi nggak bakalan berceceran kemana-mana pada saat kita apply ke muka, dan dia finishnya beneran mattifying, bikin bebas kilap dan nggak lengket sama sekali. Lanjut, moisturizer ringan tanpa ceramide berikutnya adalah yang dari Something Skin Goals Moisture Silk Cream ini guys. Ini tuh yang kemasan special edition yang Something X Telalat X Shinchan. Honestly, ini merupakan gel moisturizer yang teksturnya lumayan watery ya. Pada saat diaplikasikan ke kulit itu terasanya lumayan basah, dewy look itu, tapi dia itu nyerapnya termasuk yang cepat, makanya finishnya itu lumayan ringan. Yang punya Something pun moisturizernya ini tuh ada bahan aktif pencerah kayak licorice root extractnya, alpha-arbutin juga ada, sampai ada Korean rice bran waternya juga. Kalau yang ini di kulit gua, dia termasuk masih yang aman lah buat digunain setiap hari gitu. Mau sebasah apa, mau selembab apa, itu tergantung dengan preferensi kulit kita masing-masing. Tapi kalau secara single use masih termasuk nyaman banget. Yang lagi gua pegang ini adalah yang ukuran 25 ml dan kemasannya special edition, sedangkan yang kemasannya reguler itu warnanya adalah warna ungu dan aplikatornya
itu dia bentukannya kayak roller ceramic gitu. Jadi tinggal dioles aja ke kulit. And then berikutnya adalah dari RH yang acne nih guys. Namanya Pore Minimizer and Oil Control Gel Cream. Ini merupakan salah satu produk terbarunya dari RH Acne yang memang beneran khusus buat oily acne prone skin. Kemasan birunya juga cakep banget dan formulasinya itu nggak tanggung-tanggung. Penggunaan bahan aktifnya itu komplit banget buat kulit yang berminyak dan cenderung berjerawat karena dia mengandung salicylic acid, ada niacinamide, sampai ada zincnya juga. Untuk tekstur gel creamnya sendiri, kalau yang RH Acne ini dia lebih ke arah gel cream yang lumayan padat gitu ya, lumayan solid juga. Jadi pada saat dibuka tubnya ini nggak bakalan kayak tumpah-tumpah ataupun berceceran sama sekali. Masih inget banget pertama kali gua trial moisturizer terbarunya RH Acne ini, di kulit gua beneran terasa dingin, adem, ada cooling sensation-nya gitu, dan dia wanginya lumayan subtle yang nggak annoying sama sekali, dan dia beneran juga ngasih efek kayak menyamarkan tampilan pori-pori gitu. Menyamarkan tampilan pori-pori dalam hal dia itu kayak bisa ngisi pori-pori kita, makanya kayak tampilannya itu bakalan kelihatan lebih kecil, lebih bersih juga. Paling satu hal yang kalian mesti ingat pada saat pengaplikasiannya, jangan dioles bolak-balik karena itu bisa bikin peeling. Ini pun juga matching banget dengan berbagai serum-serumnya RH Acne ataupun dengan sunscreen terbarunya mereka juga tuh. Pokoknya nyaman banget dan dia beneran bikin mattifying, oil controlnya pun juga terasa banget. So, overall gue termasuk yang demen pakai rutin moisturizer terbarunya RH Acne ini. Mungkin nextnya mesti banget dibikinin yang versi lebih gedenya, at least 50 gram lah. Alright, itu tadi merupakan 3 moisturizer ringan tanpa ceramide dari brand lokal, dan sekarang kita move on ke brand-brand dari luar negeri. Kita mulai dari yang punyanya L'Oreal Paris, namanya Revitalift Crystal Fresh Hydrating Gel Cream yang termasuk moisturizer sejuta umat ini. Sempet heran juga kenapa ini dibikin di rangkaian yang L'Oreal Paris Revitalift yang mereka, which is itu adalah untuk anti-aging. Sedangkan moisturizer ini termasuk yang ringan banget buat oily skin. Klaimnya sendiri, formulanya itu termasuk yang oil free, makanya bener-bener ringan kayak water burst, langsung kayak melted, mencair pada saat dioles ke kulit, dan dia pun wanginya menurut gue masih termasuk aman. Yang paling gue rasain kalau dari yang L'Oreal Paris ini adalah dia bikin tekstur kulit terasa lebih halus, sama juga bisa bantu menyamarkan tampilan pori-pori gitu. Ini pun isinya termasuk banyak loh, 50 ml, dan kemasannya pun juga berupa jar yang dimana kita bisa colek isinya sampai habis. By the way, kalau kalian kulitnya itu kering dan mau pakai gel cream ini sebenarnya masih bisa. Jadi tipsnya itu adalah layering dulu tuh di awal pakai essence-nya, kemudian pakai serum hyaluronic acid-nya juga, kemudian terakhir baru ditutup alias di seal dengan menggunakan gel cream ini supaya lebih lembab. Alright, nextnya adalah yang dari Clinique ini guys, yaitu Dramatically Different Moisturizing Gel. Ini sebenarnya ada banyak versi, termasuk yang versi lotionnya. Jadi kalau untuk yang kulit berminyak memang udah ketebak bahwa yang gelnya ini yang jauh lebih suitable, cocok banget buat digunain di iklim setropis Indonesia ini, terutama di Jakarta juga. Dan yang versi lotion itu setahu gue memang dia jauh lebih basah lagi. Yang gue pegang ini adalah yang ukuran kecilnya 50 ml, dan ada ukuran yang lebih gedenya lagi yang modelannya itu adalah botol pump setahu gue, dan ukurannya itu adalah yang 125 ml. Dan ini memang warnanya dia ada pigmen warna kuningnya gitu, tapi pada saat dioles ke wajah itu nggak bikin jadi yellowish. Ini tuh populer banget kalau di luar negeri, dan gue harus setuju karena memang dia gelnya ini beneran kayak instantly meresap ke dalam kulit, dan dia nggak ada residu sama sekali, nggak bikin peeling pada saat di layer dengan sunscreen. Pokoknya aman dan nyaman banget. Menurut indera penciuman gue, kalau yang gelnya ini tuh dia ada wangi susu ya, somehow kayak milky gitu, dan nggak mengganggu sih sebenarnya, cuman takutnya kalian kaget aja gitu. Terus sejujurnya gara-gara nyobain produknya Clinique yang Dramatically Different Moisturizing Gel ini, gue jadi kepengen buat nyobain skincare-nya Clinique yang lainnya, karena ini beneran sebagus itu. Kalian yang udah nyobain pasti setuju sama gue sih. Dan sekedar sharing aja nih ya, mungkin kalian juga ada yang belum tahu, jadi Clinique ini merupakan salah satu brand under Estée Lauder Company. Jadi satu grup itu dengan Estée Lauder, dengan La Mer juga, dan memang kualitasnya itu bener-bener
nggak main-main, dan harganya menurut gua masih reasonable. And now the last but of course not the least, ini adalah dari La Roche-Posay yang Eva Clare Mate guys. Ini beneran juara juga, kalian wajib banget cobain kalau kalian kulitnya itu berminyak dan masih struggle buat nyari moisturizer yang kece. Dia beneran finishnya itu matte, bebas kilap, dan dia kayak ngisi pori-pori gitu. Manfaat oil controlnya untuk bantu kendalikan produksi minyak berlebih itu beneran terasa. Jadi dia bikin bebas kilap dan dia nggak bikin kulit kita tuh kelihatan makin kayak kilang minyak setelah 2 jam, 3 jam. Pokoknya beneran senyaman itu. Untuk wanginya sendiri nggak usah ditanya. Produk-produknya La Roche-Posay itu gua semua demen banget sama wanginya. Karena dia termasuk yang refreshing, nggak bikin puyeng, dan dia bukan yang kayak menyengat gitu loh. Sebenarnya pada saat gua upload video ini, La Roche-Posay itu udah masukin 2 moisturizer mereka lewat Bepom Indonesia yang khusus untuk oily acne prone skin. Jadi yang pertama Eva Clare Duo, sama yang ini Eva Clare Matte. Sedangkan yang Eva Clare Duo itu menurut gua lebih ke arah yang kulitnya berjerawat. Sedangkan kalau kalian kulitnya itu berminyak, kalian cukup pakai yang matte ini. Mau dipakai di pagi hari, kemudian di layer dengan La Roche-Posay yang sunscreennya mereka yang Enthelios UV Immune 400 yang terbaru itu juga aman banget, dia nggak bikin peeling sama sekali. Buat dipakai di malam hari, di layer setelah pakai serumnya pun itu pun juga nggak masalah guys. Asli sih, ini tuh merupakan definisi moisturizer buat oily skin yang dia nggak bikin kenceng, nggak bikin ketarik sama sekali. Karena esensinya itu adalah kulit berminyak, bukan berarti kita pakai sesuatu skincare yang bener-bener sampai kering kerontang gitu. Tapi melainkan gimana caranya supaya produksi minyak berlebih di kulit kita itu jauh lebih terkendali. Karena kita tetap butuh tuh sebumnya. So please, kalau misalkan ada orang La Roche-Posay Indonesia nih yang nonton video ini, please ini jangan sampai discontinue sih. Nah, itu tadi merupakan 6 moisturizer alias pelembab ringan tanpa mengandung ceramide sama sekali versi gua sampai Maret 2023 ini. Nah, kalau misalkan kalian punya pelembab lainnya yang juga termasuk kategori tersebut, monggo kalian share di kolom komentar di bawah ini seperti biasa. Atau kalau misalkan kalian pun udah pernah nyobain salah satu atau lebih moisturizer yang di video ini gua udah mention, boleh banget kalian sharing juga di kolom komentar. Oke guys, kayaknya gitu aja untuk video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk klik like and subscribe. And also don't forget to use your UV protections every single day. So thank you so much for watching. See you next time.